Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cici Trisnawati dari kelas 2019A dengan NIM B1D1 19003. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis gas darah dari mata kuliah Kimia Klinik 2. Sebelum kita masuk ke analisis gas darah terlebih dahulu, kita akan membahas tentang apa yang dimaksud dengan homeostasis dan juga bagaimana konsep asam basa dalam tubuh. Pertama-tama kita akan masuk dengan homeostasis. Apa sih homeostasis itu? Nah, seperti yang sudah tertera di layar, bisa dibaca apa yang dimaksud dengan homeostasis. Homeostasis ini merujuk pada ketahanan atau mekanisme pengaturan lingkungan kesetimbangan dinamis dalam badan organisme yang konstan. Selanjutnya, seberapa penting kita menjaga keseimbangan tubuh? Sebenarnya untuk menjaga keseimbangan tubuh itu sendiri sangatlah penting. Kenapa? Karena dapat meningkatkan kemampuan gerak secara keseluruhan. Kemudian latihan keseimbangan akan sangat baik untuk menunjang kebugaran tubuh kita. Menurut Bapak Lee dan kawannya, homeostasis secara umum yaitu keseimbangan yang dibutuhkan untuk mempertahankan posisi dan stabilitas ketika bergerak dari satu posisi ke posisi yang lainnya, di mana kurangnya aktivitas fisik dapat menjadi faktor risiko gangguan keseimbangan pada lansia. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa pusat keseimbangan tubuh itu ada di otak. Nah, bagian yang berfungsi sebagai pusat pengatur keseimbangan tubuh ini adalah cerebellum, yang dimana cerebellum ini merupakan bagian otak yang berukuran bola kasti dan sangat berlipat serta terletak di bawah labus, occipitalis, korteks dan melekat ke punggung bagian atas otak. Kemudian kita masuk dengan penjelasan keseimbangan asam basa. Apa sih keseimbangan asam basa itu? Nah, keseimbangan asam basa ini merupakan suatu keadaan di mana konsentrasi ion hidrogen yang diproduksi setara dengan konsentrasi ion hidrogen yang dikeluarkan oleh sel. Keseimbangan asam basa ini dipengaruhi oleh 3 sistem. Yang pertama ada sistem paru-paru, yang kedua ada sistem renal atau ginjal, dan ketiga ada sistem buffer. Pertama kita akan masuk dengan sistem paru-paru. Nah, bisa dibaca pada layar ini. Paru-paru ini merupakan zat CO2 yang bersifat asam, sehingga jumlah CO2 yang dikeluarkan mempengaruhi keseimbangan pH darah, sehingga dapat menyebabkan osidosis dan juga alkalosis. Yang kedua kita masuk dengan sistem renal, yang dimana sistem renal ini merupakan sistem perkemihan. Namun untuk keseimbangan asam basa ini kita fokus pada sistem ginjal, yang dimana sistem ginjal ini atau ginjal mengatur keseimbangan asam basa dengan sekresi dan reabsorpsi ion hidrogen dan juga ion bikarbonat. Yang ketiga yaitu sistem buffer, seperti yang sudah saya sebutkan tadi. Nah, sistem buffer ini terdapat di dalam darah dan juga cairan dalam sel. Untuk sistem buffer ini terdapat senyawa penyangga. Nah, senyawa ini yang berfungsi untuk mempertahankan pH darah dari makanan atau minuman yang mengandung asam basa. Tubuh manusia mampu mempertahankan keseimbangan asam basa agar proses metabolisme dan juga fungsi organ dapat berjalan dengan baik. Selanjutnya kita masuk pada pemeriksaan AGD atau analisis gas darah. Seperti yang sudah diketahui, analisis gas darah ini merupakan tes yang dilakukan untuk mengukur kadar oksigen, karbon dioksida, dan juga tingkat asam basa atau pH di dalam darah. Analisis gas darah ini umumnya dilakukan untuk memeriksa fungsi paru yang menjadi tempat pertukaran oksigen dan juga karbon dioksida. Tes untuk analisis gas darah ini dapat mendeteksi beberapa kondisi, antara lain yaitu ada penyakit paru-paru, penyakit ginjal, gangguan metabolik, cedera pada kepala dan leher yang mempengaruhi pernapasan, overdosis obat, keracunan bahan kimia atau zat kimia, dan juga yang terakhir yaitu diabetes yang tidak terkendali. Untuk analisis gas darah itu sendiri, kita menggunakan tes Allen. Tes Allen ini merupakan tes sederhana untuk memeriksa aliran darah melalui arteri yang membawa darah ke tangan. Untuk tes Allen itu sendiri, pertama-tama seorang praktikan atau dokter meminta kepada pasien untuk mengepalkan tangannya dan juga memencet kedua tangannya seperti ini atau yang sudah tertera pada gambar untuk memaksa darah keluar dari tangan. Nah, ATLM atau dokter atau juga praktikan akan menekan arteri di setiap sisi pergelangan tangan. Gunanya untuk memperlambat aliran darah kembali ke tangan
dan membuat tangan kehilangan warna atau menjadi pucat. Selanjutnya, dilakukan pengambilan sampel dengan menggunakan jarum suntik yang sangat kecil. Nah, sampel tersebut dianalisis di alat ini seperti yang ada di gambar sini. Bisa dilihat ini merupakan alat yang digunakan untuk memeriksa gas darah. Hasil analisis gas darah dikatakan normal jika pH darah itu 7,38 sampai dengan 7,42. Untuk tingkat penyerapan oksigen atau SaO2 yaitu 94 sampai 100%. Nah, selanjutnya untuk tekanan parsial oksigen atau PaO2 yaitu 75 sampai 100 mmHg. Sekian penjelasan dari saya mengenai analisis gas darah. Ada pepatah yang mengatakan bahwa manusia itu tidak luput dari kesalahan. Maka lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.